Nah, itu segmentasi audiensnya tersampaikan secara menyeluruh atau tidak gitu loh. Oh ya, ini akan dijawab oleh teman kita kepada Mbak Hima, dipersilahkan. Baik, menurut saya KPI tersebut tidak baik karena KPI-nya berbuat salah, jadi nggak tepat dengan augmentasi tersebut gitu. Ya pokoknya begitu. Jadi pada intinya itu KPI itu beritanya itu kayak kurang tepat, jadi tidak baik untuk segmentasi audiens di masyarakat Indonesia. Mungkin ada teman-teman yang ingin mengutarakan pendapatnya atau berargumentasi, sangat dipersilahkan. Sepertinya tidak ada ya teman-teman. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau cukup? Permisi, bolehkah saya izin menanyakan sesuatu? Iya, silakan. Nama dan NIM-nya ya, Mbak. Oke, nama saya Sania Fitrilin Putri, NIM 21107030124. Di situ kan tertulis target audiens mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu menyeleksi audiens sasaran sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu dan menjangkau audiens sasaran tersebut. Nah, pertanyaan saya itu, yang dimaksud dengan kriteria-kriteria tertentu itu apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Sania Fitriarin. Apa sih 4 kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan audiens yang optimal? Yaitu yang pertama adalah responsif, yang kedua potensi penjualan, dan yang ketiga adalah pertumbuhan memadai, dan yang keempat adalah jangkauan iklan. Apakah sudah menjawab, Mbak Sania? Terima kasih, Mbak Aul. Permisi. Jadi saya ingin sedikit menambahi tentang jawabannya tadi. Maksudnya itu 4 kriteria itu, jadi jika target mereka tidak memenuhi kriteria tersebut, berarti si target tersebut tidak masuk ke dalam sasaran pasar mereka. Jadi jika audiennya sesuai dengan 4 kriteria ini, berarti mereka masuk dalam target pasar mereka. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arya.
Mungkin sudah cukup untuk diskusi kita hari ini. Kami dari kelompok 1 telah mempresentasikan dari segmentasi audiens tersebut. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa dipahami oleh teman-teman yang lain. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, aplaus wabarakatuh. dulu dong buat kelompok 1. Aplaus virtual. Oke ya. Menarik sekali diskusinya teman-teman kelompok 1. Tadi ada sekitar berapa pertanyaannya? 4 ya? 4 atau 5 ya? Tadi. Ada berapa pertanyaan tadi? Ada 4 ya. Jangan lupa nanti ditulis ya. Kelompok 1 tolong ditulis nama-namanya, lalu pertanyaannya apa aja, di-share di grup, karena nanti ada nilai tambahan. Kalau misalnya nilai UTS atau UAS-nya jelek, tiba-tiba bisa naik ya, karena Ibu akan, akan memberikan tambahan nilai kalau ya yang aktif di kelas seperti itu ya. Menarik tadi ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang kritis tadi ya, tapi tadi ada satu jawaban terkait dengan yang pertanyaan tadi apa ya, tentang KPI ya. Coba diulang, Ibu tadi kurang terang mendengarkannya. Kasus apa tadi yang dimaksud? Coba. Yang tentang kajian di KPI itu loh, Bu. Kenapa? Pertanyaannya tadi. Nah, itu kan di sana ada pembenaran dari KPI. Kalau kasusnya kan bahwa harus saya, itu kan diangkat lagi kasusnya. Terus dari KPI klarifikasi, namun dari pihak yang dirubah sama audiensnya juga. Belum terima sama audiensnya. Oke ya. Yang nanya tadi siapa? Saya. Revi. Iya. Jadi Revi, kalau kita bicara soal segmentasi audiens, ini sebenarnya basically ketika mau mendirikan sebuah stasiun penyiaran ya. Nah, segmentasi audiens yang akan mereka target ya. Misalnya nih, hari ini kelas apa? Kelas D ya? Iya, Bu. Iya. Itu kan kelas D akan buat TV untuk tugas-tugas UAS. Nama TV-nya apa? D misalnya Doa TV misalnya. Doa TV ini visi misinya apa? Tulis. Visi misinya adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat dunia akhirat misalnya. Misinya memberikan pendidikan dan informasi yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan segala macam. Audiensnya siapa target audiensnya? Karena ini terkait dengan doa, mungkin target audiensnya target audiensnya misalnya. Atau mungkin target audiensnya anak muda, gitu ya. Target audiensnya anak muda supaya anak muda memberikan informasi yang viral saja dengan beratnya, misalnya seperti itu tuh. Nah, dari program acara yang dimuat ataupun yang ditayangkan dalam stasiun TV itu semuanya segmented. Programnya itu adalah program yang bukan semau pemilik TV-nya atau pemilik stasiun penyiarannya membuat program, tetapi berdasarkan atas butuh target biasanya. Misalnya target audiens remaja itulah yang ditayangkan, yang diberikan informasinya, tetapi dipertimbangkan juga apakah yang dibutuhkan tersebut adalah sesuatu yang manfaat atau tidak. Tentunya ketika sebuah lembaga penyiaran menggunakan frekuensi milik, maka seharusnya lembaga penyiaran ya, dalam ini TV ataupun dan informasi melalui program-program yang berkualitas. Ya, ukuran berkualitas adalah informasi-informasi yang tentunya bisa memberikan insight baru terkait dengan konten-konten yang positif ya, supaya masyarakat
bisa cerdas, masyarakat bisa kreatif, masyarakat informal. Karena memang masyarakat ya manusia itu adalah manusia adalah makhluk Tuhan selalu informasi. Jadi nggak bisa hidup rasanya kalau nggak dapat informasi gitu kan. Makanya kita bisa melihat ya berbagai jenis tayangan program siaran informasi, baik yang itu sifatnya hard news, soft news maupun yang talk show seperti itu ya. Nah, jadi karena manusia memang makhluk informasi, butuh informasi terus seperti itu. Nah, sehingga dengan melakukan segmentasi audiens, ya tadi sudah disampaikan dengan baik oleh kelompok 1, maka sebuah lembaga penyiaran dia bisa lebih fokus gitu ya dalam memproduksi siarannya ya, karena audiensinya sudah jelas gitu kan. Kok remaja aja ya, jadi programnya juga yang menyasar kaum remaja yang sehingga mereka suka, kemudian kemasannya juga harus disesuaikan ya. Orang remaja atau milenial tuh sukanya konten-konten yang seperti apa, tampilannya tuh yang bagaimana. Nggak mungkin kan ditayangkan setiap hari misalnya teatrikal yang dalam tanda kutip itu dia membosankan gitu ya, tidak sesuai dengan selera anak muda gitu ya. Tentunya misalnya contoh kalau di TV analog saat itu atau TV yang masih audiensnya remaja, milenial, itu ada Net TV misalnya. Nah ya, sepakat nggak kalian audiensnya itu milenial anak muda? Sepakat nggak? Sepakat. Nah, itu yang dimaksud dengan segmentasi audiens. Jadi program acaranya itu arahnya ke acara-acara yang diminati oleh kaum milenial, anak remaja, ya. Menyampaikan berita aja modelnya model gaul gitu ya, model anak muda. Ya, program-program siarannya juga program siaran yang diminati anak muda. Nah, gitu ya. Demikian juga kalau segmentasinya misalnya umum, gitu ya. Kalau segmentasinya lebih umum, maka tentunya mereka akan memberlakukan strategi-strategi tertentu agar setiap program itu dia ada segmented audiensnya. Misalnya kalau TV umum seperti apa? Misalnya TV umum seperti TV swasta, Trans TV lah misalnya. Trans TV itu dia umum dia ya. Kalau misalnya programnya untuk anak-anak, dia akan menuliskan bahwa itu adalah program anak-anak. Kalau programnya butuh bimbingan orang tua, dia akan menuliskan kode BO ya, bimbingan orang tua. Kalau untuk remaja, dia akan menuliskan untuk remaja. Maka anak-anak disarankan untuk tidak menonton. Kalau programnya untuk dewasa, dia akan diberikan kode D ya, dewasa. Maka kalau misalnya programnya untuk dewasa, tentunya anak remaja maupun anak-anak itu kan disarankan untuk tidak menonton itu. Seperti itu ya. Karena sudah ada di dalam P3SPS begitu. Itu kalau segmentasinya segmentasi audiensnya umum ya, karena ingin menggapai target yang lebih luas. Gitu. Nah, biasanya kalau umum dia kerjanya lebih berat sebenarnya. Ya harus mempersiapkan semua program yang itu tentunya bisa diminati dan dinikmati oleh target-target audiens mereka. Nah, kalau misalnya target audiensnya jelas, misalnya anak muda, nah kan mereka lebih gampang gitu kan. Apa program yang akan diproduksi, siapa yang disasar, iklan apa yang memungkinkan untuk masuk. Ya, karena kalau misalnya segmentasinya belum jelas, kalau dulu kan dia pukul rata ya, karena belum banyak saingan, belum memahami strategi audiens ya, semuanya umum, sehingga bisa jadi melakukan pemborosan gitu ya, boros banyak buat program tapi nggak disukai gitu kan. Nah sekarang tantangannya berat nih ya, sekarang tantangannya bagaimana merebut perhatian audiens agar bisa menonton di dalam sebuah program apabila nanti sudah semuanya digital. Seperti itu. Nah, kalau dalam kasus KPI misalnya, itu kan oknum ya. KPI itu lembaga independen negara yang mengurusi tentang kualitas program siaran di Indonesia. Nah, itu sebuah lembaga yang tentunya tujuan dari lembaga itu adalah tujuan untuk kebaikan ya, supaya rakyat Indonesia bisa menikmati siaran-siaran yang berkualitas. Hanya saja semua lembaga pasti ya mengalami kalau ada oknum-oknum yang kurang tanggung jawab misalnya. Nah itu sebenarnya bukan pada lembaganya ya, tetapi pada oknumnya, oknum-oknum yang ada di dalamnya, bukan lembaganya yang salah. Nah kenapa bisa seperti itu ya? Setiap kalau kalian belajar public relation ya besok ya,
humas ya. Nah, di humas itu setiap lembaga, apalagi lembaga besar, pasti mereka memiliki humas, memiliki PR. Tugas PR di sini kan nanti dia sebagai public relation officer ya. Dia bertugas untuk apa istilahnya itu ya, menjaga citra baik dari lembaga yang dia kerja di mana gitu ya, yang menaungi dirinya. Dia menjadi menjadi bukan oknum, yang menjadi orang ataupun figur yang menjembatani apabila ada krisis dalam komunikasi. Makanya nanti ketika belajar PR itu ada mata kuliah media relation. Nah, dalam media relation tersebut tugas PR di sana sangat penting banget. Ya, seperti menjalin hubungan yang baik dengan wartawan, menjalin komunikasi dengan segala jenis media, ya, dengan melakukan press release, press tour, ya, supaya apa? Supaya nanti ketika ada pemberitaan tentang lembaganya, maka mereka bisa melakukan negosiasi supaya citra lembaga tidak buruk. Itulah tugas PR nanti di sana, melakukan media relation, berhubungan baik dengan wartawan, sehingga ketika wartawan mau memberitakan tentang lembaganya, mereka akan konfirmasi dulu dengan humas yang sudah berhubungan baik dengan dia. Bro, kita punya berita nih tentang KPI misalnya. Beritanya apa, bro? Oh, beritanya tentang ini nih, kasus begini. Kalau kita blow up, kalau kita sebarkan berita ini, maka itu bisa berimbas buruk bagi lembaga kamu, katanya gitu kan. Ini bagaimana? Stop dulu dong, kita lihat dulu tuh informasinya, kata PR-nya nih. Kita saring dulu nih, jangan sembarangan dulu semuanya di blow up gitu kan, karena nanti bisa menjelekkan nama lembaga. Jadi PR tuh tugasnya salah satunya yang paling penting menjaga nama baik dari sebuah perusahaan tersebut dengan melakukan salah satunya media relation gitu kan. Jadi mereka menjaga itu, makanya menjaga hubungan baik dengan wartawan supaya wartawan tidak serta-merta langsung memberitakan. Apalagi wartawan tuh kan punya apa istilahnya kewenangan gitu ya, dia ada asas praduga tak bersalah. Fakta yang dia tampilkan kan belum tentu realitas yang sebenarnya. Karena fakta itu bisa runtuh apabila ada fakta baru yang muncul. Kan kayak gitu. Sehingga untuk mengantisipasi timbulnya prahara gitu ya, timbulnya kekeosan, kekacauan, maka PR di sana bekerja keras untuk menanggulangi krisis ya, manajemen krisis, untuk menanggulangi krisis komunikasi. Ada nanti materi manajemen krisis, bagaimana menghadapi sebuah krisis komunikasi ini, PR harus bekerja apa. Nah begitu ya, nanti ada ilmu-ilmu dari ke-PR-an gitu ya. Jadi itu terkait dengan oknum ya, di mana-mana ada oknum, mau di KPI, mau di kampus, mau di sekolah, itu pasti ada oknum-oknum yang bisa jadi dia melakukan tindakan yang tidak etis seperti itu ya. Oke, itu dia adalah oknum. Kenapa tidak diungkap? Itu kerjanya media relation-nya, supaya tidak mencoreng nama baik dari lembaganya. Dan tentunya ketuanya ya. Kemarin saya waktu ikut acara konferensi nasional di Makassar, itu ketuanya kan lagi agak bermasalah ya, ketua KPI pusat ya, ketika dia memberikan statement yang kontroversial tentang kasusnya Saiful Jamil misalnya. Ditambah lagi dengan kasusnya pelecehan seksual yang ada di kantor tersebut. Yang saya perhatikan kasusnya ketika dipanggil polisi, yang datang wakilnya gitu kan. Nah itu memang kuasa dari ketua untuk memutus siapa yang akan mendatangin polisi. Tetapi tetap saja citranya itu bisa tidak baik kalau misalnya tidak diurus dengan baik oleh PR-nya. Jadi tergantung dari public relation officer-nya dalam manajemen sebuah konflik, sehingga konflik itu tidak berkepanjangan, tidak memberikan citra yang buruk bagi KPI, seperti itu ya. Jadi gitu ya, Revi. Ya, setiap ada masalah, misalnya di lembaga polisi sekalipun, lembaga kepolisian juga sangat banyak itu oknum-oknum yang melakukan tindakan tidak etis, yang melanggar kesusilaan, misalnya melanggar hukum, itu banyak gitu kan. Kenapa tidak banyak di blow up? Ya karena itu kekuatan dari media itu sendiri, dan ada PR yang bekerja di sana gitu ya. Kalau media itu kan punya teorinya, itu punya teori kekuatan media ya, ada teori agenda setting, ada teori framing, ada teori priming gitu ya. Dimana kalau
agenda setting ya, teori agenda setting media, itu mereka memiliki kekuasaan gitu ya untuk menentukan isu mana yang akan mereka beritakan di sebuah media. Mereka akan memilih-milih isu yang berkembang di masyarakat. Kalau mereka menurut mereka seksi untuk diberitakan, mereka akan ambil isu itu, gitu ya, dan meninggalkan isu-isu lain yang menurut mereka tidak penting. Padahal sebenarnya isu itu penting buat masyarakat, tetapi mereka tidak mengambil itu karena mereka memiliki kekuatan agenda setting media. Kemudian mereka juga memiliki kekuatan framing. Framing itu artinya adalah pembingkaian berita, ya, memberi makna atas sebuah isu yang ditampilkan oleh media massa. Ya, di sini ada media penyiaran, ada media cetak. Ya, mereka membingkai isu itu sehingga menjadi penting dan diberi makna. Ya, itu adalah kerja wartawan ya, terkait dengan bagaimana mereka mengkonstruksi realitas sebuah informasi menjadi berita yang kemudian disampaikan kepada masyarakat. Tetapi dengan hadirnya media digital, media sosial, masyarakat saat ini sudah bisa menjadi produsen informasi. Kalau kita kenal namanya citizen broadcasting, kita bisa memproduksi informasi, tetapi ya kevalidan informasi tersebut masih harus diverifikasi karena tidak memenuhi unsur berita. Tidak ada unsur 5W1H. Ya, kalau wartawan itu harus ada unsur 5W1H sebelum ditayangkan, harus melalui meja redaksi ataupun yang sering dikenal dengan gatekeeper-nya itu ya, redakturnya. Ada gatekeeper, kalau misalnya main bola kalian ada gatekeeper kan? Sebelum bola itu diterjun bebaskan memasukkan gawang, masukkan bola dalam gawang, itu ada kiper yang jaga. Strip, tidak boleh. Nah, karena ini tidak sesuai dengan bla 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 dengan undang-undang ini dan segala macam. Jadi begitu ya, kalau kita baca situasi ya, Revi ya. Kalau segmentasi audiens, kita lebih kepada bagaimana melakukan segmentasi audiens supaya bisa sesuai dengan sasaran dari pemasaran program. Karena audiens ini adalah pasar, ya. Pasar, sementara program adalah produknya. Kalau secara konvensional, kamu punya warung misalnya ya, apa yang kamu jual dalam warung? Yang kamu jual misalnya kamu jual HP ya, produknya HP. Pasarnya siapa? Pasarnya ya masyarakat. Demikian juga kalau di lembaga penyiaran. Apa yang dijual produknya? Produknya siaran, program siaran. Pasarnya siapa? Audiens ya. Maka segmentasi itu sangat penting, apalagi sekarang sudah zaman digitalisasi. Begitu ya? Paham? Revi? Paham, Bu. Oke ya. Nah, apalagi kalau udah kasusnya sudah masuk ke ranah hukum gitu kan. Besar kecilnya sebuah kasus ketika sudah masuk dalam media, itu tergantung dari agenda settingnya sama framingnya. Kalau misalnya agenda setting dan framing media tidak membesarkan sebuah isu, maka dia nggak akan besar dan tidak akan menjadi opini publik, gitu ya. Jadi tergantung dari PR-nya juga, bagaimana mereka bekerja gitu ya, supaya tidak menjadi opini publik yang semakin lama semakin apa istilahnya itu seperti bola salju gitu ya. PR yang baik ketika dia mampu menanggulangi krisis komunikasi di dalam lembaganya. Besok kan kalau kalian pilih PR, kerja kalian seperti itu. Makanya dulu saya waktu sekolah S2 di UGM, ada dosen saya mengatakan seperti ini. Aku malas ngajar mahasiswa untuk berbohong gitu kan. Karena dia menganggap kalau PR itu ngajarin bohong gitu ya. Padahal kan PR kan menjaga nama baik gitu kan. Nama baik, tapi kalau misalnya buruk ditutup-tutupin gimana? Ya itu kerjaannya, bagaimana terus gitu kan. Iklan kan juga gitu kan. Iklan bagaimana mengajari untuk menciptakan sebuah iklan yang menarik gitu ya, menarik sehingga masyarakat mau membeli produknya, gitu ya. Jadi memang kerja untuk apa istilahnya itu untuk capital gitu ya. Oke, teman-teman yang lain ada mau bertanya atau udah jelas semuanya tentang materi hari ini? Masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau ngobrol-ngobrol lagi? Apa semua udah paham? Masih ada yang mau ngobrol-ngobrol lagi? Halo? Masih ada yang mau ngobrol lagi nggak?
Sudah, Bu. Sepertinya sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya. Oke, baik ya. Terima kasih teman-teman semuanya karena sudah hadir dan ikut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan perkuliahan kita pada pagi hari ini, khususnya mensukseskan kelompok 1 dalam memimpin diskusi gitu ya. Tolong nanti jangan lupa pesan saya ditulis semuanya, nanti yang bertanya-tanyanya apa, di-share di grup karena itu akan menjadi selling point kalian. Selanjutnya, kelompok selanjutnya nanti akan membahas tentang jenis program siaran. Nah, kalau tadi audiens penyiaran itu sebagai pasar dalam industri penyiaran, maka minggu depan kita akan bahas produk yang dijual dalam industri penyiaran. Produk yang dijual adalah program siaran, ada 2 jenisnya, ada program siaran hiburan, yang pertama itu program siaran informasi, dan ada program hiburan. Ya, jadi stay tune minggu depan juga sangat penting karena nanti berkaitan dengan program-program siaran yang hendaknya kalian pilih ya dalam produksi program siaran untuk ujian akhir semester. Seperti itu ya. Jadi nanti kan udah nonton yang saya share kemarin. Contohnya, sudah? Sudah kan? Jadi sudah belum? Sudah, Bu. Yang Sudah, Bu. Jadi ada pandangan gitu ya. Satu kelas nama TV-nya apa, visi misinya apa, positioning itu penting banget teman-teman. Tadi kan bahas positioning nih. TV-nya harus punya positioning. Misalnya kalau RCTI oke. Nah itu positioning loh. Indosiar apa Indosiar? Indosiar positioningnya apa? Jadi yang selalu diingat sama masyarakat itu loh. Indosiar ikan terbang itu apa? Positioning mereka itu. Tagline-nya. Indosiar itu apa sih? Ibu udah lama nggak nonton soalnya. Untuk kita semua bukan ya? Pokoknya itulah ya. Jadi kalian harus punya positioning, punya tagline yang masyarakat bisa gampang mengingatnya gitu kan. TVRI 1 untuk semua. Nah, kan ingat kan? Dia punya positioning, oh berarti TVRI audiensnya itu untuk semuanya. Jadi untuk umum ya gitu kan. Jadi sehingga programnya itu cocok untuk dikonsumsi semua kalangan usia. Jadi segmented audiensnya itu untuk semua rakyat Indonesia. Seperti itu ya. Nanti kalian pilih positioningnya apa, tagline-nya supaya teman-teman ingat gitu kan. Misalnya doa TV ya. Keberkahan dalam setiap siaran. Nah, saya kayak gitu. Itu misalnya contoh positioning ya, ada visualnya apa, ada audionya apa. Oke teman-teman semuanya, terima kasih ya saya ucapkan pada seluruh mahasiswa yang sudah aktif ya. Terima kasih juga kepada kelompok 1 yang fasilitasi. Kita jumpa lagi minggu depan di mata kuliah yang sama, insya Allah di hari dan jam yang sama juga. Jangan lupa ya untuk selalu memperhatikan ya ketika kalian akan presentasi untuk kedepannya. Misalnya seperti ini, membuat PowerPoint ya, bedakan dengan membuat makalah. Jangan kalian memindahkan isi makalah ke dalam PowerPoint. Karena inti dari PowerPoint itu adalah the power of point ya. Poin-poin penting dan penjelasan singkat dari setiap kalian mengajukan ataupun kalian menjelaskan sebuah materi kuliah gitu ya. Jangan semuanya kalian tulis lalu kalian bacakan kembali, itu namanya bukan presentasi, itu namanya membaca ulang. Ya, silakan dikembangkan analisisnya. Misalnya besok mau menjelaskan tentang program siaran, ada 2. Nah, jangan semua kalian tuliskan secara deskriptif. Cukup di makalah saja, poin-poin penting aja yang tulis. Misalnya, teman-teman semuanya gitu ya. Dalam industri penyiaran itu terdapat 2 jenis program siaran. Yang